Kalau pilkada desainnya tetap langsung, pilpres langsung, yang menentukan tetap suara rakyat. Ya. Nah, bagaimana bisa menang kalau tidak mampu membaca atau memahami kehendak rakyat? Ya, P3 terancam menjadi fosil sejarah dan secara apa namanya? Dari sisi kajian kami juga sulit partai yang sudah terlempar dari Senayan itu kembali ke Senayan. Nah, sekarang tinggal bagaimana strategi P3 untuk balik lagi ke Senayan kan. Nah, sekarang yang menarik, Anda bilang tadi kalau rekrutmen dari kepala negara itu akan datang dari ya pola perjalanan karir dari Pak Jokowi ya. Kemudian Anda bilang tadi bahwa di setiap daerah kan punya tokoh-tokoh yang sudah eksis, incumbent dan mungkin penantang atau ya orang yang punya minat untuk bertarung kan. Nah, bukankah di setiap daerah itu di dalam ingatan publik selalu ada tokoh. Di samping yang incumbent selalu ada tokoh yang akan bisa menjadi petarung. Contoh misalnya di Medan. Ya kan? Ini kan ada Bobi dari wali kota, ya kan? Yang sekarang ratingnya kan lebih tinggi dari ya contoh misalnya. Jadi apakah bukan itu juga akan menjadi pola? Pokoknya ada penantang di daerah yang dari tingkat wali kota sampai ke provinsi. Iya, rumus dasarnya kan desain konstitusi kita memberikan privilege kepada partai politik sebagai satu-satunya rekrutmen kepemimpinan politik kan. Meskipun di pilkada juga dibuka ruang calon independen atau perseorangan. Tapi dalam kajian kami juga kan calon independen kan seringkali menemui jalan berliku, baik dalam proses kandidasi karena syaratnya juga berat. Dari sisi kos politik kalau kita hitung juga hampir sama. Kemudian problem berikutnya kalau terpilih ini juga menghadapi resiko tidak stabilnya pemerintahan. Berhadapan dengan dewan, dengan DPRD kan. Jadi tidak cukup sanksi calon independen. Nah, artinya kembali ke satu-satunya tool, satu-satunya ruang untuk rekrutmen politik ya partai politik. Nah, kalaupun ada calon yang bagus, tapi kalau partai tidak mau mencalonkan ya nggak akan bisa jadi. Tapi sebaliknya kalau ada calon bagus, dia melakukan pendekatan kepada partai, kadang-kadang juga kan partai bisa berebutan juga. Nah, sebaliknya juga bisa terjadi seperti itu. Kan? Ya fenomena Pak Anies kan menjadi contoh. Pak Anies bukan kader partai, tapi menjadi rebutan partai politik kan. Harus ada upaya juga dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah-daerah itu yang memang dipandang cakap, kompeten, mau tidak mau mereka harus bersentuhan dan berdialektika dengan partai politik karena partai politik yang punya kewenangan tadi dalam hal rekrutmen kan untuk mengusung calon kepala daerah. Jadi tetap kata kuncinya ada di partai politik. Nah, sekarang yang perlu kita benahi saya kira adalah bagaimana proses rekrutmen itu tidak mengabaikan begitu saja aspek kompetensi dan kapasitas. Nah, kita membayangkan semua partai politik itu melakukan uji publik atau penyaringan berjenjang, mulai dari level daerah, DPC, kemudian provinsi, kemudian sampai tingkat DPP kan. Tapi kan hanya sedikit partai yang melakukan pola itu yang baku dan diterapkan sebagai prosedur formal kan. Bahkan dalam prakteknya seringkali muncul upaya shortcut langsung ke pusat kan karena kewenangan penuh ada di pusat, daerah tinggal melaksanakan saja kan. Jadi tetap kompetensi dan kapasitas tidak bisa diabaikan. Karena kita berharap daerah-daerah itu dengan kata kunci tadi inovatif ya bisa lebih maju ke depan. Jadi kalau dilihat kembali tadi Partai Golkar yang bisa meningkatkan perolehan suara dan penguasaan teritorial ya dari Pilpres kemarin ya. Jadi kan menambah jumlah suara di DPR, tapi sekaligus itu menunjukkan bagaimana teritorial dari daerah-daerah itu dikuasai oleh Golkar kan. Nah tentu Anda bilang tadi kan berarti Golkar sudah dua tingkat di atas partai-partai yang lain. Karena dia lebih modern, terstruktur,
dan punya strategi yang sudah terbukti kemarin kan? Iya. Saya kira ya, karena kalau bicara Golkar kan partai tua dan relatif mapan ya dari sisi infrastruktur politik, dan pengalamannya juga panjang kan. Jadi wajar kalau kemudian Golkar selangkah lebih maju dari partai-partai lain dalam proses pelembagaan partai politik. Jadi kalau dari 8 partai politik yang lolos ke Senayan hari ini, mana partai politik yang paling siap dalam arena pertempuran pilkada? Saya kira kalau diperas lagi hanya PDIP dan Golkar. Oh. Karena mereka punya stok kader-kader yang cukup bagus di berbagai daerah dengan tidak mengabaikan partai-partai lain. Iya, tentu. Berarti maksudnya itu sangat terasosiasi atau melekat dengan jumlah tahun yang mereka lalui sebagai partai. Saya kira ya. Kecuali P3. Ya, P3 terancam menjadi fosil sejarah, dan secara dari sisi kajian kami juga sulit partai yang sudah terlempar dari Senayan itu kembali ke Senayan. Nah, sekarang tinggal bagaimana strategi P3 untuk balik lagi ke Senayan kan. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi tantangan kepartian sekarang ke depan kan lebih kompleks lagi kan. Dan yang perlu diingat, perilaku pemilih juga berbeda karakternya kan dari masa ke masa kan. Tapi yang menarik dari survei kemarin, beberapa kali dilakukan survei, kemenangan Pak Prabowo ini sebagai presiden diikuti dengan eksodus dari pemilih wong cilik, menengah sampai ke atas, secara konsisten masuk ke pemilih Prabowo kemarin. Jadi yang dulu berasal daripada PDIP kebanyakan diasosiasikan sebagai wong cilik yang memiliki pendapatan 2 juta ke bawah, 2 juta sampai 4 juta, semua diborong. Dan konsisten sampai ke atas umurnya. Apa fenomena apa itu? Ya, memang dari semua klaster pemilih, dari sisi usia, lebih banyak ke Pak Prabowo Gibran. Apa yang menjadikan itu bisa terjadi? Ya, saya kira yang tidak bisa kita abaikan, ada Jokowi efek. Oh iya, betul. Pak Prabowo Gibran. Ya, betul. Bagaimanapun Gibran mewarisi gen politiknya Pak Jokowi. Orang melihat Mas Gibran pasti melihat Pak Jokowi. Jadi kemana arah dukungan Pak Jokowi ini juga cukup menentukan, dan harap diingat Pak Jokowi juga menjadi variabel penting terhadap kemenangan PDIP dalam beberapa kali pileg kan. Jadi Pak Jokowi menjadi variabel penting kemenangan PDIP di pileg. Makanya kemana arah dukungan politik Pak Jokowi itu juga turut menentukan preferensi dukungan pemilih. Nah, karena ada variabel Mas Gibran di Pak Prabowo, ya tentu wajar kalau eksodus pemilih, terutama dari klaster pemilih yang loyal sama PDIP. Ya, loyal sama PDIP itu bermigrasi ke Pak Prabowo Gibran. Apalagi di segmen pemilih milenial, karena hanya Mas Gibran kan yang merepresentasikan kelompok milenial dibanding cawapres-cawapres yang lain seperti Caimin atau Prof. Mahfud kan. Jadi wajar saya kira itu. Sekarang berarti Prabowo Gibran merepresentasikan dua kekuatan ya. Pak Jokowi di Gibran, Pak Prabowo dengan Partai Gerindra. Iya, saya kira kan? Yang memegang sekarang. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh Partai Gerindra dalam memanfaatkan, ya tentu momentum untuk menjadi partai modern dan bisa bisa memiliki kader-kader yang cukup kuat lah, banyak di daerah-daerah. Ya, kalau bicara Gerindra tentu juga menjadi partai yang fenomenal. Pertama ikut pemilu langsung 4,6%. Ya, sekitar 26 kursi kan di 2009. Artinya cara Gerindra bagaimana lolos ke Senayan juga perlu ditiru oleh partai-partai politik yang selama ini ikut pemilu tapi gagal terus. Sekalipun faktor logistik ini juga menjadi kata kunci penting. Nggak mungkin tanpa dukungan logistik yang kuat ini partai politik bisa lolos ke Senayan. Meskipun syarat pendirian partai politik sudah diperketat, syarat ikut pemilu juga sudah diperketat, tapi animo orang untuk membuat partai politik kan tidak surut. Pasca reformasi kan, terus partai politik baru bermunculan, tapi kan pada akhirnya seleksi alam, mana yang kuat ya mereka akan lolos, mana yang nggak kuat akan tenggelam kan. Nah, apa yang harus dilakukan Gerindra ya saya kira ini momentum emas, bagaimana melakukan
pembenahan, terutama penguatan institusionalisasi partai politik. Jadi termasuk momentum pilkada, ya kita membayangkan semua partai politik, tidak hanya Gerindra, itu punya proses penjaringan yang baku, bahkan kalau perlu itu dilakukan dengan dukungan teknologi informasi yang memadai. Contoh begini misalnya, seringkali kasus sepele yang terjadi. Di daerah ada 10 pendaftar, tiba-tiba sampai DPP, sampai pusat hanya 4 berkas. Yang 6-nya hilang. Ya mungkin karena faktor tertentu di daerah kan tidak diajukan di pusat. Nah, tapi kalau dilakukan berbasis teknologi, pusat bisa memantau. Oh, bahwa daerah A 10 pendaftar, buktinya ada registrasi nomor sekian, itu bisa dipantau. Ketua umum bisa pantau dari layar. Sekjen bisa pantau misalnya kan. Itu kan akan lebih bagus. Dan itu juga bagian dari pelembagaan partai politik yang modern kan. Ukurannya dari situ aja. Jadi sistemnya juga berjalan. Sistem juga berjalan. Untuk melihat proses pendaftaran dari awal ya. Ya. Sampai pengkaderan. Meskipun kalau bicara penggunaan teknologi di ranah elektoral juga ini sudah banyak dipraktikkan partai-partai politik, termasuk dalam placement saksi atau rekrutmen. Cuma kan memang kendalanya ada pada tidak siapnya SDM. Nah, beberapa partai kemarin mencoba melakukan rekrutmen saksi misalnya yang semua dilakukan secara sistem digital. Ya, tapi problemnya belum bisa berjalan maksimal karena satu, problem SDM yang belum tentu bisa mengikuti. Dua, faktor jaringan ya, yang kerap bermasalah di berbagai daerah yang sulit misalnya kan di pegunungan, terpencil dan lain sebagainya. Tapi ke depan ya saya kira infrastruktur teknologi memang harus disinkronkan karena itu menjadi penting pelembagaan partai modern ke depan. Nah, ada nggak pengaruh dari Golkar Institute sebagai think tank di dalam Golkar dalam kemenangan, dalam peningkatan jumlah? Saya kira ada ya, karena di Golkar ini semua unit organisasi itu kan hidup semua. Contoh? Kalau bicara desain struktur DPP ini kan ya ada misalnya ketua, wasekjen, bahkan sampai level departemen. Saya kira semua unitnya hidup. Hidup dalam pengertian semua diberikan ruang kan untuk berpendapat, kemudian berekspresi, mengeluarkan pernyataan, pendapat dan lain sebagainya, sehingga keberadaan lembaga think tank pun ini juga sangat fungsional. Ya tentu Golkar Institute, kemudian tokoh sekaliber Bang Akbar juga punya kan, institut, dan beberapa lembaga yang lain ini satu sama lain saling backup kan. Ini juga yang semakin memperkuat Golkar menjadi partai politik yang cukup bagus dalam pelembagaan institusi partai politik. Dan pada saatnya ketika sudah makin matang politik Indonesia, bukan tidak mungkin Golkar akan menjadi rebutan dari para calon-calon yang saya kira yang bagus-bagus itu nantinya. Karena, kalau sistem sudah dibangun, semakin siapapun modern, ketua umumnya dia tetap hidup kan, tidak bergantung pada kepemimpinan personal tadi ketua umumnya. Nah, kembali lagi, berarti perlu ada Gerindra Institute dong jadinya. Ya, mungkin ini masukan juga ya. Iyalah. Karena peneliti, soalnya ada peneliti kan independen, jadi artinya Anda nggak bisa mengucap asal mengucap, itu yang penting. Saya kira jadi perlu ya. Kan Anda bilang tadi momentum emas nih. Dari segi kemenangan Gerindra kan, karena didukung oleh incumbent ya, memiliki hubungan yang sangat kuat dan semua bermigrasi tadi kan. Nah ini kan momentum untuk karena kecenderungannya kalau partai politik memenangkan Pilpres itu bisa jadi ke depan ya pemenangnya partai yang mengantarkan capresnya kan. Jadi kalau hari ini Pak Prabowo jadi presiden, ke depan pemenangnya lebih berpeluang Gerindra misalnya. Itu maksudnya. Tapi begitu Pak Prabowo tidak jadi presiden lagi, ada tren juga di mana perolehan suara partainya turun juga. Nah, kalau partai mengembangkan sistem, harusnya kalaupun turun tidak signifikan. Itu maksud saya. Nah, itu yang terjadi di Demokrat kan juga kan. Betapa Demokrat menjadi seksi sekali di 2009, tapi dalam perjalanannya semakin kemari kan juga terjadi kemerosotan kan. Dan kemerosotan yang mendalam dari 24 sampai 7. Iya, jumlah kursinya turun. Iya. Sementara Anda bilang tadi Gerindra pertama aja udah 4,6. Artinya fenomena dia
naik tuh pelan tapi seperti kuat gitulah. Ya, saya kira ya. Sampai Pak Prabowo jadi presiden kan gitu. Nah, tapi what the next? Nah, makanya disitulah pentingnya pelembagaan partai politik ya. Ya, termasuk membangun lembaga-lembaga riset tadi. Ya, dengan sendirinya. Ya, nanti mungkin akan menjadi tren seperti Anda bilang tadi kan. Soalnya Akbar Tanjung punya, Golkar punya, mungkin juga ada beberapa yang orang saya lihat juga punya gitu. Ya. Jadi menjadi tren gitu loh. Menjadi kebutuhan di tiap ini kan, di tiap lini kepemimpinan dari orang-orang yang ada di dalam partai itu kan. Jadi itu yang disebut dengan partai modern menurut definisinya. Iya, saya kira ya. Bagaimana partai politik itu jeli menghadapi tantangan kepartaian ke depan. Nah, sekarang kelihatan sepele tapi juga cukup menentukan. Pangsa pasar pemilih yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Dari sisi perilaku politik mereka kan juga cukup unik, berbeda jauh dengan pemilih konvensional. Kan? Yeah. Apa salah satu karakter unik Gen Z dan milenial? Mereka selalu terhubung atau terkonek dengan gadget sepanjang waktu kan. Yeah. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Makanya penetrasi isu-isu politik juga harus dimasifkan ke mereka melalui kanal-kanal teknologi informasi. Kan. Jadi ini yang harus cerdas, tantangan zaman seperti apa yang harus bisa dibaca oleh partai politik. Karena arena kompetisi antar partai semakin ke depan semakin kompetitif. Kalau nggak bisa survive ya tenggelam, hilang menjadi fosil sejarah. Itulah yang terjadi di P3 sekarang kan. Karena ketidakjelian membaca tantangan partai. Meskipun kalau kita bicara P3 dia partai tua yang udah syarat pengalaman bertahun-tahun kan. Jadi yang saya ambil sedikit short conclusion bahwa untuk Gerindra ini adalah momentum yang sangat bagus sekali untuk mengembangkan kepartaiannya dalam 5 tahun ke depan menjadi partai modern. Karena mereka ini dimenangkan Gen Z yang tadi. Ya. Jadi mereka punya keuntungan sejarah kan? Saya kira ya. Iya kan? Sehingga ketika momentum ini dipelihara dan dibikin jadi momen untuk membesarkan partai, mempertahankan lah paling tidak ya. Membuat ya, modern dan segala macam, ini sangat ya peluangnya nggak bisa dihilangkan gini. Karena momentumnya pada pada kepemilihan ini. Yeah. Nah, yang menarik bagi Golkar, mengapa dalam situasi seperti yang Anda bilang itu ada terjadi perubahan pemilih, tapi mereka bisa memperluas wilayah, penguasaan wilayah ya? Ya karena tugas dari para bupati ya, kepala daerah, itu juga kan nanti untuk kepentingan elektoral ke depan. Jadi kalau bicara misalnya apa kepentingan Pak Prabowo terhadap pilkada sekarang, ya tentu semakin banyak daerah yang dimenangkan oleh Gerindra semakin bagus. Karena nanti yang akan berjaga kan, bertugas untuk medan pertarungan elektoral berikutnya di 2029. Begitu juga kepentingan partai yang lain. Ya, tentu ya. Nah, bagi partai politik yang jeli bisa membaca apa dampak pilkada terhadap peta elektoral ke depan, ya tentu mereka akan masif menyiapkan strategi bagaimana merebut kepemimpinan daerah. Karena kepala-kepala daerah, bupati, gubernur ke depan itu mereka akan menjaga basis ke depan kan, untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Oke, sekarang kita potret. Yang menguasai kepala daerah, partai mana yang paling dominan? Ya, saya kira dari 9 partai tadi. PDI sama Golkar yang paling banyak memenangkan pilkada dan yang saya kira yang paling siap untuk menghadapi medan pertempuran pilkada. Meskipun hari ini kalau kita bicara PDI, positioning politiknya agak cukup berisiko kalau semakin memberikan positioning yang berlawanan dengan kekuasaan kan. Sudah. Ini yang juga terus dihitung oleh PDIP misalnya kan dalam beberapa daerah. Di Sumut sendiri kan juga masih gamang apakah melawan Bobi atau enggak misalnya. Di Jawa Tengah juga sama kan, kalau Kaisang maju lawan atau enggak misalnya. Di Jakarta juga masih cukup bimbang. Tapi apapun PDIP sebetulnya punya infrastruktur yang kuat juga kan, sudah teruji juga menang pileg berapa kali. Jadi PDIP adalah kekuatan politik yang menurut saya juga real. Real karena pasukan ada, infrastruktur partai juga ada, kepala daerah juga ada. Hanya ke Pilpres kemarin kalah saja kan. Ya, jadi kan bagian dari strategi pertarungan juga kan. Ya, jadi itu sebenarnya keuntungan sejarah dari Gerindra kan.
Saya kira ya. Ya karena kan Anda bilang tadi gini, Golkar, oke lah, karena umur, ya kan, pengalaman, experience. PDIP juga sama. Dibandingkan dengan Gerindra yang baru 15 tahun, ini kan keuntungan sejarah. Kalau bisa ya katakanlah. Kalau bicara pelembagaan sistem, Golkar terdepan. Ya, Tapi kalau bicara stok internal kader ya, yang punya karakter kepemimpinan populis, kemudian setara misalnya dengan Pak Prabowo, kan tetap Gerindra pemenangnya kan, karena Gerindra masih punya Pak Prabowo. Itu maksudnya. Nah, intinya dari arena pilkada sekarang ini kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin populis ke depan. Karena tren pemimpin populis ini masih cenderung disukai oleh publik. Pemimpin populis ini yang bagaimana salah satu cirinya adalah pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat. Bisa diakses kapanpun, kalau rakyat mau, tidak sulit untuk ketemu presiden misalnya kan, mau salaman juga nggak susah misalnya kan. Ya, kalau kita lihat kan strategi Pak Prabowo juga berubah total dari yang lalu sekarang kan, cenderung lebih mudah bertemu dengan rakyat kecil. Karena itu yang memang diharapkan oleh publik. Tidak seperti dulu yang klaster atau kategorinya misalnya harus tentara atau non tentara kan. 2 kali pilpres raya saya kira nggak, tetap tren pemimpin populis ke depan yang masih diharapkan publik. Artinya gini, Gerindra harus memikirkan rekrutmen yang terjadi pada sekarang ini, terutama pilkada, ya, untuk menyiapkan para calon-calon kepala daerah di 5 tahun ke depan. Saya kira ya. Sama pentingnya, kalau ingin, sama pentingnya dengan mempertahankan suara, katakanlah kinerja presiden lah ya. Sama pentingnya itu dibanding hanya melihat peluang 2 kali terpilih. Karena keinginan untuk menjadikan dia jadi partai modern itu sangat bergantung pada kemampuan untuk merekrut kembali tokoh-tokoh lokal di tahun 2029. Ya saya kira ya, karena kepala daerah ke depan akan menjadi jangkar politik untuk mengamankan basis. Makanya partai politik harus jeli, bisa mengambil peluang emas ini, terutama Partai Gerindra sebagai pemenang Pilpres sekarang ini. Karena begini, kalaupun ada yang ingin menjadi calon, tokoh-tokoh yang punya obsesi lah, pasti kan dia akan memilih partai yang akan dijadikan ya kendaraan dia untuk direkrut. Benar kan, Pak? Saya kira ya. Nah, itulah seksinya Gerindra hari ini. Itu maksud saya. Bahkan beberapa yang kami temui di lapangan, meskipun modal pencalonan mereka sudah cukup dengan 2 partai, 3 partai, tapi ada rasa tidak atau kurang percaya diri kalau nggak dapat dukungan Gerindra, karena Gerindra menjadi pemenang Pilpres kan. Itu makanya posisinya sangat seksi sekali. Nah, ini yang harus jeli dimanfaatkan oleh Partai Gerindra kan. Jadi artinya kembali kepada konklusi tadi sedikit, bahwa partai modern itu adalah partai yang apa tadi Anda bilang institusionalisasi di demokrasi di tubuh partai politik. Melalui rekrutmen yang terbuka dengan tidak mengabaikan aspek kompetensi dan kapasitas. Kan. 2, tentu penggunaan perangkat teknologi informasi karena tantangan zaman sudah jauh berubah. 3, harus cerdas dan jeli membaca perilaku pemilih, karena kalau pilkada desainnya tetap langsung, pilpres langsung, yang menentukan tetap suara rakyat. Nah, bagaimana bisa menang kalau tidak mampu membaca atau memahami kehendak rakyat? Nah, kira-kira begitulah bahasa psikologinya kan. Berarti kinerja Presiden Prabowo 5 tahun ini juga akan mempengaruhi citra itu di depan tokoh-tokoh yang akan datang kan? Saya kira ya. Karena 2014 2009 akan ada lagi pilkada serentak kan? Pilkada serentak. Wah. Pilkada serentak yang digabung dengan Pilpres enggak? Iya, desainnya seperti sekarang kalau tidak terjadi perubahan. Jadi ada jaraknya ya. Terima kasih Bung Fahran ya. Ini pembicaraan yang sudah sangat ya, nggak ada dead air sama sekali ya. Udah 60 menit ini. Luar biasa ini. Jadi jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi. Terima kasih, Bang. Ya, begitulah wawancara saya dengan Bung Yusak Fahran yang sudah malam melintang di dunia survei. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi ya.
kalau ada hasil survei nanti boleh juga kita tayangkan ya. Boleh. Nanti untuk ke depan ya. Terima kasih Bung.